Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Kiai Haji Muhammad Faqih atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Mama Lembur Awi. Beliau merupakan seorang waliullah, pendiri Pondok Pesantren Lembur Awi pada tahun 1922, yang mana sekarang berubah nama menjadi Pondok Pesantren Baitul Arqam Al-Islami, yang beralamat di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alim dan rendah hati merupakan dua kata berbeda, tapi dalam realitas sehari-hari tidak bisa dipisahkan untuk menggambarkan sosok Kiai Haji Muhammad Faqih. Keseharian Mama banyak dihabiskan di masjid, madrasah, dan rumah sekitar pesantren. Bahkan seringkali Mama terlihat keliling kampung untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, maupun sekedar menikmati suasana asri kampung Lembur Awi kala itu, yang banyak dikelilingi oleh sawah dan perkebunan. Tersebar kisah dari para santri maupun ustadz terkait beberapa keistimewaan Kiai Haji Muhammad Faqih yang banyak dibicarakan masyarakat, namun masih sedikit yang dituangkan ke dalam tulisan. Salah satunya ialah setiap selesai melaksanakan sholat subuh, beliau tidak buru-buru keluar masjid hingga perlahan meningginya matahari untuk melaksanakan sholat duha. Selepas sholat duha, Mama baru beranjak ke rumah untuk sarapan bersama keluarga. Namun sebelum memulai sarapan, Mama menyempatkan mengajak siapa saja yang berada di sekitar beliau untuk bisa sarapan bersama-sama. Keunikan lainnya, menurut penuturan para saksi hidup, beliau tidak pernah marah, berjalan pun selalu melihat ke bawah. Nada suara yang tenang dan tutur kata yang jelas dan lembut. Bahkan beliau pun murah senyum. Tidak pernah mengaku sebagai kiai dan selalu mendarmakan harta bendanya untuk masyarakat. Pantas saja kalau setiap ada serangan para penjajah, semua masyarakat di kampung selalu berkumpul bersembunyi di pesantren. Penenang batinnya masyarakat di sekitar di kala itu ialah ke Mama Muhammad Faqih. Bagi masyarakat, Mama Muhammad Faqih tidak hanya sebagai kiai atau guru ngaji, tapi beliau seperti orang tua tempat berlabuh seluruh hajat masyarakat dan penjaga dari para penjajah. Maka tak heran jika masyarakat sekitar kampung Lembur Awi menyebut beliau dengan panggilan Mama, karena sebutan itu bagi masyarakat adalah sebagai sebuah potret penghargaan atas sosok karismatik dan dituakan. Pada masa DITII sekitar tahun 1949 sampai 1962, daerah Pacet menjadi tempat persinggahannya. Di tempat inilah Kartosuwiryo ditemukan dan ditangkap. Lebih tepatnya di wilayah Gunung Rakutak pada tahun 1962. Pembakaran oleh gerombolan sebutan masyarakat kepada kelompok DITII di hampir semua tempat yang ada di Pacet. Salah satu tempat yang dibakar adalah Pangauban, Salawi, Cipadali, Cinanggela, termasuk hampir nyaris Lembur Awi. Namun pesantren Lembur Awi tidak tersentuh, bahkan dianggap leuweung atau hutan oleh para gerombolan karena tak kasat mata. Pada masa itu, setiap sore masyarakat pada umumnya berbondong-bondong memasak nasi dan lauk pauk, kemudian disimpan di pelataran atau teras rumah, yang mana nantinya apabila malam tiba, makanan tersebut akan diambil oleh gerombolan DITII. Hal tersebut dilakukan semata-mata guna keselamatan masyarakat kampung Lembur Awi dari kekejaman gerombolan. Karena jika masyarakat tidak menyiapkan makanan, maka gerombolan akan membakar habis rumah mereka. Bahkan lebih dari itu, gerombolan bisa saja membunuh masyarakat dengan cara digorok. Na'udzubillahi min zalik. Begitulah gambaran kekejaman DITII pada masa itu. Pada masa itu, Mama sama sekali tidak meninggalkan pesantren.
Hampir semua kiai meninggalkan Pacet untuk menghindarkan diri dan keluarga dari kondisi yang teramat mencekam. Sementara Mama tetap tinggal dan menjadikan masjid dan madrasah yang sekarang dijadikan masjid khusus santriah, tempat bersembunyi masyarakat Pacet, khususnya masyarakat Lembur Awi dari keganasan gerombolan. Setiap terjadi suara ledakan, Mama selalu menutup rapat masjid atau madrasah, yang di dalamnya terdapat keluarga, masyarakat, dan santri. Gerombolan yang lewat dengan memakai senjata lengkap berlalu begitu saja, seakan tidak menemukan apapun, terkecuali hanya pepohonan. Sepeninggalnya Mama Muhammad Fakih, perjuangan menyebarkan agama Islam melalui Ponpes Baitul Arqom diteruskan oleh putra-putri dan cucunya hingga saat ini. Bahkan Ponpes Baitul Arqom telah banyak melahirkan ribuan ulama yang tersebar di bumi Nusantara. Pendidikan di Baitul Arqom Al-Islami saat ini telah berkembang pesat dengan berdirinya RA, MI, MTS, MA, hingga STAI, bahkan Pondok Tahfidz Al-Quran. Jika ditelusuri silsilah Kiai Haji Muhammad Fakih, ternyata beliau masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Berikut silsilah Kiai Haji Muhammad Fakih dari Syekh Sunan Gunung Jati. Mama Kiai Haji Muhammad Fakih bin Haji Muhammad Salim bin Kiai Haji Muhammad Yamin bin Sembah Dalem Jibja Manggala bin Sembah Dalem Jibja Yuda bin Sembah Dalem Raden Ketamanggala Anom bin Sembah Dalem Raden Ketamanggala bin Sembah Dalem Ngebei Suradireja bin Sembah Dalem Astrayuda bin Sembah Dalem Astrawiguna bin Sembah Dalem Jambudipa bin Sembah Dalem Raden Kiai Haji Muhammad Soleh bin Sembah Dalem Jambudipa bin Sembah Dalem Singadipa bin Sembah Dalem Adipati Anom Arya Dwi Wangga bin Sembah Dalem Adipati Arya Dwi Wangga bin Kanjeng Syekh Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Wallahu alam bissawab. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.